Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Taufik. Saya akan melakukan mid test mata pelajaran perkembangan arsitektur. Baik, saya akan melakukan presentasi rumah tradisional adat Jonggolo, rumah adat Jonggolo yang itu rumah Jawa Tengah. Baik, yang pertama kita bahas adalah yang pertama itu ada definisi latar belakang. Ada 4 itu, ada definisi latar belakang, material yang digunakan, sama yang keempat itu bagian rumah. Ada juga jenis-jenis rumah adat Jonggolo, ciri khas rumah Jonggolo, fungsi setiap ruangannya. Baik, yang pertama kita akan bahas itu tentang definisi. Rumah adat Jonggolo merupakan salah satu jenis rumah adat Jawa Tengah yang memiliki banyak keunikan dan karena itu masih banyak digunakan sampai sekarang. Ciri khas rumah Jonggolo adalah: 1. Arsitek bangunannya yang khas, seperti ciri khas setiap ruangannya masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua, memiliki teras luas. Yang ketiga, dibangun dengan 4 tiang. Yang keempat, dilengkapi jendela dengan banyak. Yang kelima itu pintu utama pintu utama di ruang tengah. Yang keenam, terdapat pagar mangkok. Yang ketujuh itu menggambarkan status sosial. Berikut adalah jenis-jenis rumah adat Jonggolo. Yang pertama, Jonggolo Mengkurat. Yang kedua, Jonggolo Jonggolo Pengrawit. Yang ketiga, Jonggolo Jompang. Yang keempat, Jonggolo Sinom. Yang kelima, Jonggolo Henggeng. Yang keenam, Jonggolo Lawakan. Yang ketujuh itu Jonggolo Semar Tindalu. Baik, ini adalah fungsi setiap ruangan di rumah Jonggolo. Yang 1. Pendapa. Ruangan pendapa persisnya berbeda di bagian depan rumah. Meskipun begitu, ruangan ini tidak boleh dimasuki orang yang ingin masuk ke rumah karena jalannya tersendiri. Ruangan ini difungsikan untuk menggelar berbagai kegiatan formal seperti penggelaran seni, pertemuan, ataupun upacara adat. Yang kedua, pergintaan ruangan ini letaknya berbeda di antara pendapa dan ruangan. Bagian dalam ruangan ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan pendapa, yaitu penggelaran seni. Yang ketiga itu emperan. Ruangan ini berfungsi untuk menerima tamu, bersantai, ataupun menggelar kegiatan umum lainnya. Yang keempat, omah njero atau omah mburi. Fungsi spesifikoma njori yaitu untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Yang keenam, sentokiwa. Terdapat di bagian sebelah kanan rumah. Ruangan tersebut memiliki beberapa ruangan dan fungsi yang berbeda. Maaf, tadi ada oke, kita lanjut aja. Yaitu omah njero atau omah mburi. Fungsi spesifikasi rumah njero yaitu untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Yang keenam, sentongkiwa. Terdapat di bagian sebelah kanan rumah. Ruangan tersebut memiliki beberapa ruangan dan fungsi yang berbeda, di antara digunakan untuk gudang ruang, penyimpanan makanan, kamar tidur, dan fungsi lainnya ya. Yang ketujuh, sentong tengah, berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka milik keluarga. Yang kedelapan itu ruangan sentong tangan. Ruangan ini tidak jauh berbeda dengan sentong kiwa, baik secara fungsi ataupun ruangannya. Yang kesembilan, gandok, merupakan hanya
ruangan tambahannya terletak di sekeliling belakang dan juga di samping bangunan utama. Yang masuk kita materi yang kedua yaitu latar belakang. Rumah Jonggolo ialah rumah tradisional Jawa yang umumnya dibuat dari kayu jati. Atap Jonggolo berbentuk tajung semacam atap piramida yang mengacu pada forma gunung. Dari sinilah Jonggolo muncul. Istilah Jonggolo berasal dari dua yaitu kata tajung dan loro yang bermakna pembangunan dua tajung. Untuk atap tajung ini dipilih sebab mempunyai forma gunung adalah segala urusan yang skala. Di antaranya karena gunung dipercaya merupakan tempat tinggal semua dewa. Atap Jonggolo ditopang oleh 4 tiang utama yang dinamakan Soko Guru. Jumlah ini mewakili adanya kekuatan yang diandalkan berasal dari 4 penjuru mata angin. Berdasarkan konsep spiritual ini, insan berbeda di tengah berpotongan ke 4 arah mata angin tersebut. Suatu lokasi yang konon berisi getaran magis tingkat tinggi. Titik perpotongan ini disebut sebagai pencer atau menggaling kiblat papat. Baik, yang ketiga itu material yang digunakan. Bisa kita lihat di sini ada material yang bersambungan. Apakah ini sistem catokan? Yaitu yang pertama kayu jati, yang kedua kayu pohon nangka, yang ketiga kayu kebun atau kayu songkeling atau kayu sengong. Ada beberapa sistem catokan. Di sini bisa kita lihat detan penyempangan atap, berunjung dilihat dari bawah. Keterangan 1 molo yang kita lihat itu yang ada di sini adalah 1 molo, yang kedua under, yang ketiga giganja, yang keempat pengeret, yang kelima santen, yang keenam sunduk, yang ketujuh sunduk kiri, yang kedelapan pamidang, yang kesembilan dada peksi, yang ke-10 penanggap pentih, yang ke-11 pengukur, yang ke-12 emperigentil, yang ke-13 kecer, yang ke-14 dudur, yang ke-15 eler. Ini adalah semua material yang digunakan dalam pembangunan rumah adat Jonggolo. Boleh kita lanjut, yaitu bagian rumah Jonggolo. Yang pertama penda, pengertian emperan. Bagian rumah Jonggolo. Yang pertama itu pendepa, yang kedua peringgitan, yang keempat emperan, yang kelima omanjero, yang keenam sontang kiwa, yang ketujuh sontang tengah, yang keenam sontang tageng, yang ketujuh gandok. Baik, itu mungkin adalah presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.